apa ini? Pengadilan. Ya benar ya. Kalau disalibkan, ini adalah penjahat, dan penjahat yang paling dihinakan. Identik dengan ini, salib. Ya, salib. Sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa dan sungguh-sungguh untuk bagaimana kita mendalami pelajaran ini ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, saat yang terindah kami akan membuka lembaran firman-Mu yang kudus yang kami akan dalami, tapi kami tidak sanggup untuk mendalami kalau tidak Roh Kudus yang menjelaskan, menerjemahkan itu di dalam hati dan pikiran kami. Kuasai kami dan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami mengerti message yang akan disampaikan Engkau kepada masing-masing kami. Memberkati kami dan juga tamu-tamu atau anggotamu yang akan datang dalam perjalanan menuju tempat ini. Tibakan mereka dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pelajaran 12, berarti tinggal satu sahabat lagi kita akan selesai di triwulan ini. Tadi disampaikan oleh Saudara Feni, ayat hafalannya sangat bagus ya. Jam berapa Yesus disalibkan? Ada yang tahu? Brian, jam berapa Tuhan Yesus disalibkan? Jam, pilih, jam 9, jam 12, jam 3. Jam 9. Makanya gereja Advent, koreksi ya Pak Dolvi ya, gereja Advent kebaktiannya mulai jam berapa Tante Emilia? Jam 9. Kemudian Yesus mati pada jam berapa ini? Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Oke. Pada saat itu dia berseru, ini ya seruannya. Dan Bapak Ibu tahu di jam 3 itu ada acara apa? Ada yang tahu? Korban petang. Jam 3 itu korban petang, dan apa yang terjadi di sini? Imam tidak jadi lagi sembelih, kok dibayangkan korban itu lari. Oke, sebagai orang Advent tidak boleh kita tidak mengerti hal ini sebagai umat Tuhan. Jam berapa Tuhan Yesus disalibkan? Jam 9. Jam berapa Tuhan Yesus mati? Jam 3. Korban pagi itu jam 9 Tante. Korban petang itu jam 3. Ini harus kita mengerti karena kita orang Advent itu bukan orang yang datang ke gereja, duduk manis dekat firman, pulang lagi. Orang Advent tidak begitu. Umat Advent mengerti apa yang diajarkan dan mengikutinya. Bukan karena papi saya, pernah lihat papi saya kan, umur 95 tahun, dia Advent dari kecil. Bukan berarti papi saya Advent, saya juga agamanya Advent. Tidak begitu. Saya diselamatkan oleh Tuhan dan saya harus mengerti, tidak ikut-ikut orang. Oke. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini tersirat bahwa begitu pedih ketika Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya. Putus hubungan. Karena Yesus didosakan. Ya. Yang tidak berdosa didosakan. Sama seperti lembu atau domba, dia tidak tahu apa-apa. Ketika datang ke Ka'bah disembelih. Salahnya siapa? Salah tuannya, bukan salahnya dia. Begitulah Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat, yang mau dia selamatkan justru yang menyiksa dia sampai hilang secara manusia, hilang kekuatannya yang terakhir. Pernah tidak kita ngangkat atau kita bekerja dengan fisik sampai pada saat saya sudah tidak kuat? Pernah sampai situ?
Pernah pada titik itu? Tante Emilia setahu saya pekerja ya. Kerja tapi aduh saya capek sekali, tidak bisa lagi saya kerja, capek sekali. Pernah sampai situ? Di titik itulah Tuhan Yesus kita akan pelajari sabat ini. Yang pertama, kita akan lihat di Markus 15 ya pada minggu ini ya, tentang narasi penderitaan. Kalau penderitaan ini artinya apa? Siapa yang suka menderita? Pasti tidak ada yang mau. Tapi inilah kita lihat narasi penderitaan. Nah, rangkumannya, pendahuluan ini menceritakan apa yang kita lihat. Pertama, persidangan Yesus ya. Penghukumannya, ejekan dari para prajurit, penyaliban, kemudian kematian. Setelah mati ada lagi dia dikuburkan. Nah, poin-poin ini kita sebagai umat Advent tidak boleh lewat loh ya. Harus mengerti apa itu persidangan Yesus, apa itu penghukumannya, apa yang ejekan itu, penyalibannya, kemudian bagaimana matinya dan penguburannya. Oke. Dalam ayat 1. Saya waktu baca pertama kali ya. Ini di Sabat petang saya baca, waduh. Pertama kali apa, coba nanti kita lihat ya, apa yang terjadi. Pagi-pagi benar, ini masih pagi-pagi ya. Imam-imam kepala bersama tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Ini saya langsung ambil dari Alkitab ya. Apa yang mereka mau buat? Kalau kita bilang ini imam-imam kepala di sini, anggaplah pendeta Franklin. Kalau kita di sini ya. Kemudian bersama dan tua-tua, ada Tante Emilia di situ, anggota majelis. Ada tua-tua gereja di sini Pak Dolfi. Ada namanya Teddy Sakul juga di sini. Kemudian ahli-ahli Taurat yang pintar mengajar, membawakan firman. Dan seluruh mahkamah sudah buat. Apa yang mereka melakukan? Mereka sepakat membelenggu Yesus lalu menyerahkannya kepada Pilatus. Siapa ini Pilatus? Luar biasa ceritanya, akan dilempar ke Pilatus, kemudian satu lagi siapa nanti sebentar, Sanhedrin, lagi kembali ke siapa lagi? Herodes Antipas, balik lagi pada Pilatus. Luar biasa ya. Jadi semua yang menyangkut tentang asal daerahnya Yesus semua sudah sepakat. Seperti itu. Oke. Kenapa saya tampilkan gambar? Agar imagine. Jadi kita punya gambaran terhadap situasi penderitaan Yesus, kita bisa lihat. Ini siapa? Pilatus. Imagine ya. Ini siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita bisa menggambarkan. Inilah yang terjadi ketika Pilatus, bagaimana dia mengadili Tuhan Yesus. Pilatus ini gubernur mana? Yudea ya. Yesus lahir ya. 26 sampai 36. Alkitab katakan dia bukan pemimpin yang baik ya. Tapi kita lihat ya. Dakwaan terhadap Yesus di hadapan Pilatus tidak pernah disebutkan. Biasanya kalau orang yang bersalah didakwa ini. Tetapi lihat pertanyaannya Pilatus ini. Engkaukah raja orang Yahudi itu? Pilatus di sini, kalau kita baca buku Roh Nubuat, dia juga ada unsur untuk membela Yesus sebenarnya. Biar dibuktikan bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak bersalah. Tidak bersalah. Ya. Tetapi demikianlah halnya dia ternyata pemimpin yang kurang baik ya. Ceritanya kita lihat darah orang apa ya, saya lupa ya, Yudea ya, dicampur dalam darah untuk persembahan korban. Begitu sadisnya dia ya. Oke. Engkaukah raja orang Yahudi? Ini ditanyakan oleh Pilatus. Ternyata itu menggiring untuk dia dianggap sebagai raja, dan artinya dia ini menentang dan bersaing dengan kaisar. Ini bedanya digiring ya. Bersaing dengan kaisar. Ada juga ke Sanhedrin adalah ini merupakan penghujatan terhadap Sanhedrin.
Kemudian ada juga yang disebut dengan penghasutan. Dan semuanya ini mengakibatkan dia harus dihukum mati. Bayangkan ya, digiring untuk bisa seperti ini. Nanti mungkin sebentar pasti ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus tutup mulut? Pilatus itu baik loh. Dia bilang gini, ayo, baca ya di Alkitab, ayo ngomong kamu, ngomong, engkau kah raja orang Yahudi, ngomong, ayo masa. Bayangkan ya, semua orang itu berteriak kepada Tuhan Yesus, menghujat dia. Pilatus bilang, ayo ngomong, membela diri. Ingat, kalau di persidangan kan pasti ada pembelaan kan. Tuhan Yesus diam 1000 bahasa. Kematian ya, akhirnya hukumannya. Bangsa Romawi, ini dia bagaimana Yesus itu disiksa ya. Ini cambuk ya, jadi kita sebutnya. Bangsa Romawi itu menggunakan satu bentuk pencambukan. Ini Roma ya, karena kebetulan dijajah oleh Roma ya. Jadi yang berlaku di sana hukum Romawi ya. Pencambukan yang kejam untuk sebagai para tahanan sebagai eksekusinya. Pakaian itu kalau ada pakaian tentunya ada pelindung ya. Ini pakaiannya dilepas. Kita lihat mereka punya SOP-nya ya. Pakaiannya dilepas, kemudian diikatkan pada sebuah tiang, kemudian cambuk kulit yang ada padanya, ujungnya cambuk itu diikatkan apa? Tulang. Kita aja kalau keinjak tulang tuh kena tulang sakit ya. Ada kaca. Bisa dibayangkan ya, ada batu dan ada paku. Dan itu yang dihajarkan ke Tuhan Yesus. Itu yang dicambuk. Nah, setelah pencambukan itu, para prajurit ini apa yang mereka lakukan? Mereka menghina dia dengan cara memakaikan jubah ungu kepada Tuhan Yesus, kemudian menaruh mahkota duri di atas kepalanya dan mengejek dia sebagai raja orang Yahudi. Tahu membuli? Kalau saudara semua, Bapak Ibu semua pernah dibuli, Tuhan Yesus lebih kejam daripada itu dibuli. Dan ini, siapa pernah nonton film Passion of Christ? Itu para ahli mengatakan itulah yang mendekati sebenarnya yang terjadi. Jadi ketika dihajar, yang terjadi kalau kena di sini maka otot atau daging ini akan tercabut. Ketika dihajar akan tercabut. Dan itu yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini sementara dihina Tuhan Yesus, ya dipakaikan baju ungu, kemudian Tuhan Yesus dibuli dan diejek habis-habisan. Apa yang mereka lakukan? Kita aja dipegang kepalanya rasanya kehormatan kita rasanya hilang ya. Tuhan Yesus dipukulkan kepalanya. Kemudian tidak berhenti sampai situ, diludahi. Kita aja kalau meludah orang lain yang lihat terus saya meludah, pasti orang tersinggung karena direndahkan. Ini tidak, Tuhan Yesus diludahi. Kemudian mereka ini prajurit ini datang berlutut, pura-pura memberikan hormat. Itu tanda pengejekan yang luar biasa. Pura-pura, hormat yang pura-pura. Kemudian tidak berhenti, terus dia memukul, mereka terus memukul Yesus, terus meludahinya, terusan berlutut, hormat di hadapan Tuhan Yesus dengan ejekan. Apa reaksi Yesus? Diam, tidak menanggapi sama sekali. Di sini saya coba mengimagine, saya coba untuk menghayalkan seperti gini. Tuhan Yesus ketika diajar, dipukul dan semuanya, saya datang
untuk menyelamatkan mereka yang menghajar, meludahi, berlutut pura-pura menyembah. Ini Tuhan Yesus ya. Dia melihat orang-orang ini hatinya sedih. Dia bersyukur dia akan mati untuk menyelamatkan mereka-mereka ini. Yang mukul, yang meludahi, dan yang berlutut pura-pura memberikan hormat. Itu namanya kasih yang tiada taranya. Kita sampai ke penyaliban. Markus 15:25, jadi kalau tadi saya tanya Brian, ayatnya di mana Om? Ini dia, Markus 15:25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Nah, ada poin yang saya mau tekankan di sini. Korbannya membisu. Dan betul-betul ini para tua-tua, para ahli Taurat yang tiap hari bacanya Alkitab, yang tiap hari mengajar di sekolah Sabat, berkhotbah dengan berapi-api. Mereka semua ketika dikuasai oleh roh cemburu, iri hati, dengki, dan semua-semuanya, mereka menjadi pengikut Lucifer, pengikut setan yang luar biasa. Situasi ini betul-betul dikuasai oleh setan yang pegang peranan. Kamu harus mati, Tuhan Yesus. Kamu harus mati. Pemukulan yang dia terima, kurangnya makan di istirahat, ini mulai dari sejak kapan ini penderitaan ini? Taman Getsemani ya. Dia kurang makan, dia kurang istirahat. Secara fisik manusia ini sudah sangat lelah. Makanya tadi saya katakan, coba kita bayangkan situasi di mana saya kurang tidur, sakit kepala, menguap-menguap terus, tidak makan dan tidak sempat istirahat. Kemudian saya disiksa. Ya, saya disiksa. Itulah keadaan pada Yesus Kristus. Penyaliban yang berikutnya. Nah, metode penyaliban ini adalah metode eksekusi yang tidak berdarah. Paku ditancapkan melalui pergelangan tangan di bawah telapak tangan di mana tidak ada pembuluh darah yang mengalir. Ada saraf namanya saraf medianus yang melintas melalui bagian tengah bawah dan akan ditindih oleh paku, menyebabkan, ini juga perihnya luar biasa, siksa pada lengan. Bernafas menjadi lebih sulit. Jadi setelah semua penyiksaan ini membuat dia sesak napas. Tuhan Yesus. Siapa yang pernah alergi, kemudian asmanya kambuh dan susah bernapas? Tahu kan berapa susah? Mau tarik napas tapi tidak ada udara yang masuk. Itulah keadaan Tuhan Yesus pada saat itu. Sekali lagi menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, pada saat itu kelelahan juga dia bernapas. Secara fisik ya, karena sesak dada yang merupakan penyebab, kalau namanya sesak ya, sesak itu menjadi bagian dari penyebab kematian. Itulah keadaan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, yang berikutnya, ini adalah poin utama. Penderitaan secara fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus, ternyata ini yang lebih sangat berarti bagi Tuhan Yesus, yang dia tidak tahan. Sekali lagi, ini yang dia tidak tahan dan dia betul-betul menyerah. Apa itu? Ditinggalkan oleh Allah. Tepat jam 12, gelap. Sama dan kalau kita kematian, gelap. Sudah mau siap kepada kematian. 3 jam ya sebelum dia mati. Gelap semua. Jam 12 siang. Dan 3 jam itu berlangsung secara terus menerus ya. Terakhir pada jam 3 ya, perkataan Yesus di kayu salib ini, seruan ketelantaraan. Artinya karena Tuhan Yesus ini sudah menerima
cawan itu dan dia sudah meminumnya, maka Tuhan Yesus didosakan. Pada saat itu putuslah hubungan Bapa dan anak. Dan ini yang membuat kekuatannya sama seperti Simpson ketika dia melanggar atas janjinya, sumpahnya kepada Tuhan untuk tidak boleh potong rambut ya. Pada saat ini ketika Yesus didosakan, maka putuslah hubungan dengan Bapa yang selama ini merupakan kekuatannya. Dia berteriak, mengapa Bapa meninggalkan dia? Karena apa? Dosa. Karena dosa. Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Prajurit-prajurit itu bilang gini, dengar. Dia panggil Elia, dia lagi panggil Elia. Ini semua prajurit berada di depannya ya. Dia memanggil Elia, kita lihat apakah Elia akan turun. Nah, pada saat itu, ini jam 3 ya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Jadi tidak benar Yesus mati karena dipaku di kayu salib. Yesus mati karena apa? Menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Bukan Yesus mati karena di kayu salib, tidak. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Begitulah Tuhan kita. Ingat, di sini ada pertobatan. Waktu kepala pasukan yang berdiri di depan dia melihat dia mati, dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Selama ini sejarah kehidupan Yesus 3 tahun itu mereka menyangkal, kamu sebut kamu Allah, setara dengan Bapa, kamu menghina Tuhan yang kami sembah. Dia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pertanyaannya kita sekarang bagaimana? Ya. Cerita berlanjut, banyak ya yang kita dapatkan. Yusuf Arimatea. Dia ini adalah anggota Sanhedrin. Jabatan tinggi loh ini dia. Dihormati, salah satu dari apa yang disebut dengan kaum terpandang Yahudi. Dia kaya, dia dihormati, dia memiliki kedudukan setara dengan gubernur. Artinya dia datang kepada Pilatus. Waktu sampai di Pilatus, Yusuf datang, Bapak Yusuf datang. Bagaimana Pak Yusuf? Saya mau minta jenazah Yesus. Dia panggil kepala pasukan, kamu sini. Apakah benar Yesus itu mati? Ingat ya, Tuhan di sini menulis ayat ini tujuannya untuk saat ini. Ada doktrin yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Ingat ya, orang Advent harus tahu persis. Yesus itu mati dan dikonfirmasi oleh siapa? Siapa yang konfirmasi? Kepala pasukan. Jadi Yesus itu betul-betul mati dan ini dibawa mayatnya. Mereka memastikan dengan menusuk juga kan lambungnya, memastikan bahwa Yesus ini mati. Pertanyaannya, dengan Yesus sudah mengumumkan lebih dahulu pada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Kecewa? Pemimpin yang kita elu-elukan, ternyata mati. Yesus pada saat menjalani proses di mana dia membutuhkan teman orang percaya, sesama orang percaya. Tetapi di dalam gereja kita saling menyikut, kita saling menjatuhkan, kita membuat anggota tidak nyaman.
Yesus pada saat ini juga, di mana murid-muridnya? Ada yang bisa berikan ayat, pada saat itu murid-muridnya di mana? Siapa murid yang dikasihnya? Yakobus, Yohanes, siapa lagi? Petrus. Di mana mereka? Tetapi di sini ada seorang Yusuf dari Arimatea, seorang anggota Sanhedrin yang punya kuasa, ya, mempunyai kuasa, kaya. Dia datang meminta kepada Pilatus. Pilatus konfirmasi, kepala pasukan, benar tidak Tuhan Yesus mati? Iya, memang dia mati. Mayatnya diambil, kemudian di sini dalam Markus 15:43, permintaan Yusuf terhadap jenazah Yesus dikabulkannya. Namun Pilatus terkejut mendengar bahwa Yesus sudah mati. Karena itu, yang dia panggil kepala pasukan tadi. Yusuf membawa sehelai kain lenan. Pak Dolfi, kain lenan itu seperti apa ya? Memang halus ya. Saya waktu di Turki pernah beli satu kain yang cukup mahal ya, harganya, dan memang itu apa sekali ya Pak ya. Kerasa kan kalau kain itu mahal dan tidaknya. Ini kain lenan ya. Si orang kaya ini, orang yang berpengaruh ini, bagaimana dia memainkan peranan penting, bagaimana kubu Yesus itu dia angkat, dia turunkan, kemudian dia tempatkan di gua yang dipahat dari batu. Ini bukan kubur sembarangan loh. Makanya banyak, jadi jangan pernah kita melihat, oh kalau dia orang kaya susah masuk surga. Lihat ini ya, si Yusuf dari Arimatea, Bapak Yusuf ini. Tuhan Yesus diistirahatkan. Nah, sekarang kita implementasi. Pertanyaan pertama, siapa Yesus ini? Kadang kita kalau lihat, Bapak Ibu lihat saya, oh dia kan orang lain, kalau dia susah ya urusannya. Tuhan Yesus juga kita buat seperti itu. Dia itu orang lain. Karena dibuktikan dengan ini. Ketika dia memanggil kita untuk dapat bertobat, memanggil kita untuk kembali ke jalan yang benar, kita mau dengar? Enggak. Atau ketika memberitakan tentang kematian Yesus, ngapain saya pusing? Ya itu ya kematian Yesus, ya kematian Yesus. Saya sekarang mau makan apa hari ini, urusan saya cari makan. Untuk Yesus memanggil, tunggu dulu, saya butuh makan. Dia orang lain, bukan anggota keluarga saya. Kalau dia sementara disalibkan, kan bukan anak saya, bukan suami saya, bukan istri saya. Biarlah itu terjadi. Kadang kita seperti itu. Yang kedua, dia akan mati untuk semua orang, bukan spesial untuk saya. Jadi biarlah secara keseluruhan, secara general. Kita sekarang coba koreksi diri. Sudah begitu banyak khotbah, renungan yang kita baca, dan semua firman Tuhan yang kita coba, oh iya, tetapi kita tidak pernah meminta Yesus tinggal di hati kita. Yang berikut, Tuhan Yesus, jangan masuk ke hati saya lagi enjoy menikmati hidup ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus kan gini, tapi tidak ada grendel loh. Dia itu orang asing, dia itu di luar. Ketika dia minta masuk, bisakah kita membuka pintu untuk dia memberikan kesempatan untuk mengoreksi sebelum pintu kasihan ditutup. Jadi kalau kita sudah mendengarkan cerita Yesus yang begitu cinta, kita mau meninggalkan dia lagi? Kita jawab dalam hati kita ya. Ini pelajaran kita untuk 1 minggu ini. Saya minta Pak Dolfi tolong tambahkan. Pendeta ada boleh berikan mic ke Pak Dolfi? Oh masih lanjut. Oke. Saya kira pelajaran kita sahabat ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan. Kita satu keluarga DHI kan, jadi jangan malu, jangan malu. Di sini ada Pak Troy, ada Bu Tante Emilia, ada Pak Dolfi, tua-tua di sini bisa menjawab jika kita ada pertanyaan. Silakan. Sebelum Pak Dolfi tambahkan, ada pertanyaan? Brian, mau tanya apa Brian? Oh, saya kira angkat tangan tadi.
Bagaimana cerita Tuhan Yesus? Siapa yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus begitu mencintai saya? Boleh angkat tangan. Pertanyaan kedua, siapa yang mau menjadikan Yesus tamu di hati saya? Angkat tangan. Tidak boleh. Saya tanya ulang, siapa yang mau menjadikan Tuhan Yesus tamu di hati saya? Angkat tangan. Jangan ya Bapak Ibu. Kalau boleh kita berdoa begini, Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, tinggallah di hati saya dan jangan pernah tinggalkan saya. Kalau kita berdoa harus sebaiknya seperti itu. Karena ketika berakhir dunia ini kan hanya sementara. Berakhir dunia ini, kita harus ke surga. Karena melalui Yohanes 14 ayat 6, hanya melalui Yesus saja kita bisa ke surga. Saya kira pelajaran kita sahabat ini boleh dicamkan lebih mendalam. Kalau selama ini saya masih menganggap Yesus itu asing, saya hanya membutuhkan Dia ketika saya sudah sakit, sekarat di tempat tidur. Tuhan, saya sudah tidak bisa napas. Tuhan, saya sudah sangat sakit. Datang kepada saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah tidak bisa. Jadi ketika saya masih kuat, saya bisa bekerja, saya membuat analisis, saya bisa buat laporan, kemudian saya di depan manajemen, saya bisa mempresentasikan hasil audit saya bisa mempresentasikan semuanya. Saya tidak butuh Tuhan Yesus. Kau di luar sana saja, saya lagi berprestasi. Tidak seperti itu. Ketika waktunya, saatnya, ketika saya sudah tidak bisa bernafas, saya lagi sakit, baru saya cari Tuhan. Tuhan, Engkau di mana? Untung saat ini Roh Kudus itu masih ada. Pada saatnya nanti Roh Kudus itu diangkat oleh Tuhan, tidak ada lagi doa yang didengar. Sekali lagi, tidak ada doa yang didengar. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah tidak ada. Silakan Pak Dolfi, boleh tambahkan? Boleh berikan mic? Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Pelajaran sahabat ini luar biasa ya, memang triwulan ini luar biasa. Banyak hal yang surprise yang kita lihat di sahabat ini. Saya hanya menyinggung tentang Yusuf dari Arimatea ya. Kita melihat seorang yang bukan murid Yesus, seperti Pak tadi katakan, di mana murid Yesus? Simon Petrus berapa kali dia mengingkari. Murid-murid yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, mereka tahu Yesus. Tetapi kenapa orang lain yang datang? Ya. Saya bacakan sekali lagi. Yusuf dari Arimatea muncul untuk pertama dan terakhir kalinya dalam Injil Matius. Dia adalah anggota Sanhedrin yang dihormati dari salah satu dari apa yang disebut kaum terpandang Yahudi, kaum orang elitnya lah ya, secara rohani, secara jabatan, secara sosial dan semuanya. Kenapa dia muncul? Mana murid-murid Yesus? Inilah pertanyaan yang kita perlu renungkan pada banyak hal yang kita bisa lihat, tapi saya mau fokus dalam hal ini. Kita yang rajin ke gereja, kita rajin baca Alkitab, begitu ada sedikit penguncangan, kita menolak Yesus. Kita mengingkari, seolah-olah kita tidak kenal Yesus dalam kehidupan kita. Ada masalah di pekerjaan, ini implementasi ya, saya lebih senang ke implementasi. Ada masalah di pekerjaan, ada masalah rumah tangga, ada masalah di bisnis, kita ingkar sama Yesus. Malah orang lain lebih bersimpati, malah makanya ini disebutkan tadi malam. Saya senang kalau hari Jumat malam saya tuh ngikutin pelajarannya Pendeta Kuntaraf ya. Pendeta Kuntaraf bilang dari orang lain malah simpatisan, orang Sanhedrin yang selama ini kelompoknya dia yang benar-benar punya niat untuk menghukum Yesus, membinasakan Yesus, mematikan Yesus, memakai tangan Pilatus. Jadi mereka cuci tangan. Ya. Tapi di antara orang itu ternyata ada
orang yang tergerak hatinya ya, yang mau dipakai membuka hatinya untuk Roh Kudus bekerja dalam dirinya dia tersentuh membuka hatinya dan melakukan sesuatu. Dari antar orang yang kita lihat nggak bagus, ternyata ada orang yang luar biasa. Itu pun terjadi pada kita di akhir zaman pada saat ini di gereja juga. Jangan sampai kita ingkar iman kita karena sesuatu hal yang kita tahu sendiri dalam kehidupan kita banyak masalah ya. Satu hal kita meninggalkan kebenaran, kita meninggalkan Yesus. Jangan sampai orang yang lebih ternyata yang kita anggap biasa-biasa ternyata dia lebih setia. Itu salah satu yang ingin saya fokuskan, Yusuf orang Arimatea ini. Pelajaran buat saya dan buat kita semuanya. Orang yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Terima kasih. Thank you Pak Dolfi. Karena kita pernah dengar cerita kan, waktu anaknya ini akan dipancung, tunggu bel berbunyi. Dan bel itu tidak pernah berbunyi. Karena apa? Mamanya yang memeluk bel itu dan bel itu tidak pernah berbunyi. Pernah kita mengucapkan syukur untuk orang tua kita, mama kita yang tercinta? Yesus pada kesimpulan kita, di kesimpulannya, di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletak kejahatan kita. Kalau kita akumulasi hitung kejahatan dari Brian Silitonga, dihitung, layak untuk masuk surga? Tidak. Teddy Sakul dihitung, layak untuk masuk surga? Tidak layak. Tetapi semua kita punya beban dosa itu kalau orang accounting dipindahkan menjadi kredit dan nol debitnya. Maka semua itu Yesus yang disebut sebagai pelanggar, agar Yesus dapat menebus kita dari tuntutan hukum. Jangan bilang, hukum Taurat tidak berlaku lagi dan tidak berlaku lagi. Ingat, Alkitab mengatakan hukum Taurat itu tetap dia menuntut. Mati kalau kau menyembah ilah lain. Mati kalau kau menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kamu mati kalau tidak menguduskan hari Sabat. Kamu mati kalau tidak menghormati ayah dan ibumu. Kamu mati kalau membunuh. Mati kalau berzina. Mati kalau berdusta. Ini kan yang paling gampang dilakukan kan, berdusta. Mati kalau mengingini mengingini harta orang lain. Itu tuntutan hukum. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan. Itu yang terjadi kepada Yesus. Sikap tidak senang Allah kepada kejahatan. Nah ini dia. Jangan pernah kita menganggap remeh kejahatan. Karena Allah sangat tidak senang terhadap kejahatan. Loh kalau begitu sekarang saya buat kejahatan kok aman-aman saja. Ada waktunya Bapak Ibu. Pintu kasihan ditutup ketika kita tidak menerima Yesus. Tidak ada lagi penebusan. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, dia menjemput siapa? Orang berdosa atau orang benar? Yesus tidak menebus lagi. Pada saat itu yang dia jemput orang yang benar. Orang yang jahat tidak pernah diselamatkan. Waktunya sekarang untuk bertobat. Pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat ini menusuk hati Bapa. Dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sangatlah besar kesengsaraan ini sehingga penderitaan jasmaninya hampir tidak terasa lagi. Inilah pelajaran kita pada Sabat ini. Selagi Roh Kudus masih membisikkan kepada hati kita, selagi dibuktikan dengan apa? Pelajaran tadi itu mengena tidak di hati kita, pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Kalau masih mengena berarti Roh Kudus masih ada di hati kita. Tapi kalau pelajaran ini apa ya tadi pelajarannya ya? Lewat aja begitu, ingat. Hati-hati. Bisa jadi kita sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Saya datang ke gereja, datang ke gereja. Setan pun hadir loh saat ini. Setan pun datang ke gereja pada hari Sabat. Bagaimana menjatuhkan David? Bagaimana menjatuhkan Brian? Oke?
panggilan kita untuk sahabat ini, marilah kita memastikan Yesus ada di dalam hati kita. Saya bawa dalam nama Yesus, saya serahkan kepada Feni. Amin. Betapa cintanya Yesus menderita siksa demi menggantikan saya dan kita semua mengalahkan dosa. Lagu Syon 127, Salib di Bukit Golgota. Satu salib di bukit Golgota.
Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih sahabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Engkau masih menyisipkan satu pesan untuk kami, untuk mempertahankan keimanan kami, untuk kami lebih mencintai Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya, tubuhnya untuk menyelamatkan kami, menggantikan kami, umat yang layak untuk mati tetapi diselamatkan untuk kerajaan-Mu ketika kami percaya kepada Yesus. Kuasai kami dan Roh-Mu yang kudus agar kami tetap setia sampai akhir hayat hidup kami, sampai Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.